Bagi suami pasti juga ada bagian yang tenang. Ya gitu, istri-istri yang mendengarkan. Kak Kris mau tanya, itu ya, saya tuh pengen jadi istri yang bener. Tapi kalau saya baca Amsal 31 kok kayaknya rumit, Kak. Maksudnya bangun masih malam, tidur juga sampai malam, jadi seorang istri itu. Lalu yang dapat kredit sepertinya kayaknya tuh suaminya gitu. Saya tuh gimana ya, kayak bingung gitu. Apa itu karena itu udah masa lalu aja, zaman sekarang udah beda cerita, artinya udah nggak relevan gitu kan. Jadi itu gimana ya, kayak jadi istri mau benar sesuai firman tuliskan, tapi waktu saya baca firmannya kok kayaknya rumit ya kayak. Menarik ya kalau kita ngobrol tentang Amsal pasal 31, yaitu istri yang luar biasa ini, istri yang sempurna, yang nggak ada duanya. Nah, konteks kita membaca kitab Perjanjian Lama, kita nggak bisa melihat secara lahiriah persis, kita mengcopy satu itu, walaupun itu bicara tentang apa yang terjadi di zaman itu, konteks budaya, kehidupan, zaman, dan sebagainya. Tetapi prinsipnya kita bisa ambil. Prinsipnya adalah istri yang takut akan Tuhan. Prinsip mensubmitkan diri kepada kebenaran firman Tuhan. Itu. Tapi di dalam apa yang dikerjakan, dilakukan, kan kamu nggak punya kebun anggur, kamu juga nggak bisa menjahit. Ya udah, kamu nggak masuk hitungan dong. Kan nggak mungkin begitu. Ya kan, kenyataannya juga nggak bisa masak juga nggak enak. Bener Ya. kan? Nah itu udah nggak masuk lah dalam hitungan, ya kan. Suamimu aja yang masih mau, ya kan. Kenapa suaminya yang di pintu gerbang yang menjadi terkenal di negeri? Nah itu kan menarik. Ya karena dia tahu peran dia sebagai seorang istri. Kalau ini tidak berubah ya, istri itu kan penolong yang Tuhan berikan. Ini dari Tuhan langsung. Seorang penolong yang sepadan. Artinya penolong menggenapi maksud kehendak Tuhan untuk suaminya. Loh kok suaminya? Karena dalam hal ini dua orang, baik suami maupun istri adalah satu. Jadi prinsip di dalam pernikahan, visi itu adalah satu. Kehidupan itu satu. Kalau suaminya terkenal, dia menaruhkan itu, mensubmitkan diri, dia adalah seorang yang terkenal. Suami yang benar, dia tahu dia punya seorang istri yang membawa dia untuk ada di situ, yang menemani dia ada di situ, yang mendukung dia ada di situ, dan yang menolong dia ada di situ. Jadi sebenarnya kan ini bukan tentang siapa yang dilihat, ditepuki tangan, siapa ini. Ini bicara tentang satu kesatuan di dalam pernikahan. Makanya kalau kita maju melihat di dalam perjanjian baru, dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Nah sekarang kita paham maksudnya seperti itu. Oh tunduk itu pertama-tama tunduk dulu kepada prinsip kebenaran. Kemudian prinsip kebenaran itu menaruhkan seorang istri di mana? Oh prinsip kebenaran itu menaruhkan seorang istri di dalam covering dari suami. Itu prinsip. Kalau kita menangkap ini, engkau bisa melakukan kurang, bisa melakukan lebih di dalam prinsipnya. Nah, istri zaman dulu enggak bisa ketik komputer, kamu bisa. Bukan ketik komputernya, misalnya desain memakai komputer. Dan kemudian hasilnya digunakanlah, dipakailah untuk mendukung apa yang juga di dalam keluarga pernikahan, yaitu berkaitan dengan suaminya menjadi juga, oh hebat ya istrimu ya, pintar kerja, bisa cari uang, tetapi sayang sama kamu. Wah keren juga ya. Seperti itu loh, simpel aja sih. Jangan rumit-rumit pikirannya, ya kan. Mau jadi Amsal 31, kalau saya kasih nama Amsal 31, istri yang mustahil. Kalau memang itu enggak ada yang seperti itu. Nah kita mesti agak maju berpikirnya ya. Amin. Saya tuh sibuk banget Kak, kerja, masak, ngurus anak, ngurus rumah. Tapi saya ngeliat suami saya kayaknya santai banget Kak gitu kan. Nah, mungkin agak mirip Amsal 31 ya, artinya istrinya sibuk, suaminya mungkin cuma duduk gitu kan. Maksud saya gimana ya Kak? Apakah itu peran istri yang benar? Apa itu benar nggak sih Kak, dalam rumah tangga itu suaminya kadang kayak santai, kayak nggak melakukan banyak hal, tapi istri yang dari pagi sampai malam sibuk banget gitu. Kadang-kadang saya ngerasa ini benar apa enggak.
Iya, jangan memandangnya sebelah mata, melihat dari sisi kejauhan, melihat dari suami dipuji-puji di pintu gerbang. Dalam hal pernikahan, suami itu kepala. Nah, maksudnya apa suami kepala? Namanya kepala ditembak, tembak duluan. Kepalanya ya kan. Itu terus kepala di dalam perannya, dia perlu yang punya visi, punya arahan, punya guidance, dia tahu mana arah yang harus dituju. Kalau salah, dia yang kena duluan. Kan dia jalan di depan, mestinya kepala. Suami-suami itu berani jalan di depan, jangan dorong istrinya, suruh istrinya yang ke depan, ya kan. Misalnya tukang tagih datang, lu aja yang maju. Nah, itu namanya lain, bukan kepala, buntut itu mah. Ya. Jadi prinsip dari pernikahan itu, kalau kita lihat sebelah mata, sepertinya suami nggak ngapa-ngapain. Anak-anak harusnya dididik oleh suami. Seorang ibu, istri, dia mengasuh. Tapi kan bapak, suami inilah yang menaruhkan kebenaran. Kehidupan itu perannya besar. Dan kemudian yang sukar, yang susah di zaman ini, jangan suruh istri yang manjat, yang gali-gali buat semua. Misalnya ada yang toilet, misalnya toilet mampet, istrinya ngobok-ngobok di situ. Itu pekerjaan yang agak kasar, suami lah bisa mengerjakan. Istri takut kecoa, suami nah jangan kabur, ya udah tangannya aja, kecoa aja masa nggak diurus, apalagi hal-hal yang besar. Maksud saya prinsip sederhana ini kadang-kadang kita nggak melihat secara real, kita lihatnya cuman keenakan suaminya dong. Itu kan sikap hatinya nggak benar. Sikap hatinya harus benar, porsi tadi itu. Suami ada di mana, istri ada di mana. Tetapi sekali lagi jangan merasa istri kok melakukan lebih banyak, suami melakukan lebih sedikit. Tidak, ini bicara tanggung jawab, ini bicara kehidupan, bicara mengelola. Ini bicara peran sebenarnya. Saya malah banyak lihat ya suaminya bekerja, istrinya malah nganggur, ya kan. Terus habis itu kerja sedikit, istrinya kepijet, istrinya olahraga harus kepijet, istrinya ke salon, kemudian istrinya merias wajah, kutekan dan segala macam gitu loh. Jadi saya melihat banyak itu, tapi dalam porsi yang benar, asal keluarga itu dikelola dalam pengertian ada peran kepala, suami dan istri ada bagiannya, dia sudah melakukan bagian dia, sebenarnya ya masih sah sih. Kan tadi kan Kak Kris juga ada bilang bahwa ya kita berespon benar terhadap suami yang benar sebagai covering, suami yang punya visi, suami yang oke lah untuk mengayomi berperan di dalam keluarga. Nah, bagaimana kalau suaminya tidak benar, masih suka nggak jelas, sedangkan di Efesus 5 ayat 22 bilang, tunduklah pada suami seperti kepada Tuhan. Menarik. Jadi ada alasan kali ini buat istri untuk tidak tunduk. Itu kan duga-duganya aja. Apakah demikian? Karena kalau kita membaca Alkitab dengan tulus dan murni, kita akan menemukan bahwa tidak ada syarat. Kata tunduk itu adalah prinsip, sikap hati. Nah, tidak dibilang kalau suamimu baik, kalau suamimu menjalankan tugasnya, kamu tunduk. Atau sebaliknya, kalau suamimu bertingkah atau tidak rohani, tidak usah tunduk. Karena tunduk itu adalah sikap hati saya. Kalau saya seorang istri, sikap hati saya tunduk kepada suami itu adalah prinsip. Artinya sama seperti gini, saya menundukkan diri kepada Tuhan. Karena saya percaya Tuhan itu adalah otoritas yang paling tinggi. Nah, di dalam hal pernikahan, kadang kita tuh bukan hanya tergoda, tapi terdesak, merasa terpressure, atau merasa tidak fair, terintimidasi, atau tertekan, merasa nggak fair nih. Suami enak-enak aja, terus saya disuruh tunduk. Nah, buang dulu, ini bukan tentang suami enak-enakan, ini tentang sikap hati saya memilih nggak, kalau saya menikah ini, bahwa sikap hati saya adalah menundukkan diri kepada seorang yang namanya suami. Keputusan pernikahan, waktu membuat covenant di dalam pernikahan, perjanjian nikah itu, saya sudah memutuskan hari itu
Harusnya nanti mungkin nanti buat janji nikahnya ya ke depan-depan kalau yang baru mau nikah itu harus jelas. Jadi jangan saya akan tetap setia sehidup semati walaupun kaya walaupun miskin. Ini baru-baru miskin baru saldo rekening berkurang aja udah berubah langsung ini. Nah itu harusnya bilang saya menjadi orang yang menetapkan hati saya untuk tunduk kepada seorang yang namanya suami. Regardless kamu mengenal Tuhan, kamu rohani atau tidak. Karena ini adalah keputusan saya. Bagi istri ya, bagi suami pasti juga ada bagian yang tenang. Ya gitu, istri-istri yang mendengarkan. Kita di dalam Tuhan ini bukan pembela suami, tapi kita hidup menyatakan kebenaran. Pada dasarnya orang tuh pengen hidup benar ya, pengen jadi istri yang baik, pengen jadi istri yang saleh gitu kan. Tapi yang ketika kita praktekin nih Kak, itu bagaimana Kak supaya bisa tetap saleh, bisa tetap endure gitulah untuk dengan sikap hati tadi gitu loh. Jadi saya melihat ada waktu dan ruang dan ada kedewasaan yang bertumbuh. Dan setiap orang bertumbuh dan saya lihat suami saya bertumbuh. Saya pikir ini bagian saya, justru saya perlu semakin sembuh. Saya percaya waktu saya menaruhkan tempat diri saya itu di bawah submission Tuhan, itu pasti saya submit kepada suami saya. Kenapa? Karena kalau saya nggak submit kepada suami saya udah keluar dari situ. Justru waktu saya lihat sekalipun dia bisa salah, dia bisa terbatas, tapi kan di atasnya ada covering yang lebih besar lagi, yang saya nggak bisa lihat, yang saya cuma bisa percayai bahwa itu ada. Di dalam Tuhan tuh ada. Dan saya percaya kita semua kan nggak ada yang ngambil keputusan 100% benar gitu. Tapi siapa yang mau ngambil resiko untuk dia berjalan di depan itu, saya pikir nggak semua orang mau lakukan itu. Dan Tuhan ada buktikanlah bahwa penyertaan dia nyata. Peran wanita itu besar loh di dalam pernikahan. Sebagai istri, kalau nggak bisa masak, ya belajar masak. Sekarang nggak usah bayar, belajar masak. Di media sosial kita lihat, belajar masak itu mudah. Yang murah lagi ya kan. Pelajari suaminya suka apa. Udah tahu suaminya misalnya nggak suka makan terasi, itu terus dicocolin terasi. Ya pasti rusaklah pernikahan seperti itu. Kalau suami pulang kerja nggak perlu disambut kayak raja, nggak perlu, santai aja, nggak usah tanya hari ini ketemu siapa aja loh. Nah itu kan pertanyaan baik, tapi bisa juga memunculkan kecurigaan. Tadi lu ngapain ke sana, gue telepon nggak angkat. Nah kan itu kan namanya pertanyaan mau menguasai. Simpel aja tanya, hari ini senang ya, kerjaannya baik ya. Aku tadi berdoa loh buat kamu gitu. Wah itu luar biasa. Suami kalau pulang itu ya, sepertinya tadi panas di jalan tuh kayak belum juga disogohkan minum, sudah masuk ke alam yang beda, udah segar semuanya gitu. Ya musim panas langsung berlalu, langsung musim semi. Wah luar biasa. Wah, banyak wanita tuh nggak rela aja. Kalau dimasakan makanan enak, senang. Suami yang kelelahannya sepertinya udah putus asa di tempat pekerjaan, di bisnisnya, dia pulang. Dia semua inspirasi itu muncul lagi, hidup lagi dianya. Kalau pernikahan seperti itu bagaimana mungkin tidak ada bahagia di rumah? Nah, banyak orang dalam kondisi pernikahan yang tidak ideal langsung tidak bisa melihat janji Tuhan. Tuhan menyatakan hatinya loh untuk pernikahan. Tuhan menyatakan bahwa aku mau dengan dia membuat air menjadi anggur. Ya, sukacita itu tidak ada habisnya, tidak boleh habis di dalam satu pernikahan. Tuhan Dia mau pernikahan itu penuh berlimpah dengan sukacita.